Amin. Terima kasih Bu Alex sudah bersama-sama dengan kita. Luar biasa ya, ini masih kurang 12 menit, tetapi kita sudah berkumpul sore hari ini, kita bersyukur. Oke, selamat sore ibu-ibu, luar biasa ya. Sore hari ini adalah Women Gathering ke-20 yang kita nikmati sepanjang pandemi ini. Tuhan kirimkan perempuan-perempuan yang luar biasa, yang memberi hati dan memberikan hidupnya untuk berbagi. Tidak ada satupun yang dapat dan bisa membalas atau untuk membayar apa yang semua telah diberikan. Hanya satu, Tuhan memperhitungkan. Tuhan tidak mau berhutang pada siapapun. Karena itu sore hari ini kita bersyukur Tuhan sudah mengirimkan Ibu Alexandra kedua kalinya ya bersama-sama dengan kita. Seperti tema yang sudah ada, yang saya share langsung ke Ibu atau di grup-grup ya, di grup semua grup women, yaitu with him I shall overcome. Bersamanya kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan penyelesaian, mendapatkan solusi atas pergumulan kita. Saya kira waktu saya tidak berpanjang kata, langsung saya berikan pada Bu Alex. Saya sudah mengambil waktu 2 menit dari jam 3 ya. Silakan Bu Alex, waktu untuk Ibu. Shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih sekali lagi kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya bersyukur untuk kesempatan kali ini. Saya bersyukur kalau Tuhan masih terus memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya walaupun pakai online, nggak apa-apa deh ya. Ya, kemudian kita juga bersyukur kalau semua ibu-ibu ada di tempat ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik. Kita masih sehat, keluarga besar kita masih ada, kita masih diluputkan, dan Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan kita. Shalom, selamat sore semuanya. Saya mulai ya. Hari ini judul khotbah saya adalah with him I shall overcome. Ibu Ning datang waktu itu bilang, Bu, berbagi dengan kami. Oke. Kalau mau dibagiin kehidupan kita semua pasti banyak. Saya yakin apalagi di hari-hari seperti ini. Ya, kita pun demikian. Kalau kita seringkali dalam berbagai peristiwa-peristiwa ini, saya sehari-hari ini makin dengar ada banyak orang yang datang bercerita begini begitu, dan kebanyakan semua orang berkeluh kesah. Nggak semua orang, banyak yang berkeluh kesah, banyak orang yang mengalami tantangan-tantangan. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu, kita itu bukan anak-anak gampang ya, sekali lagi, kita adalah orang-orang percaya. Kita dipilih untuk menjadi orang percaya, bukan karena kehendak kita sendiri. Karena kalau dulu saya ingat, saya nggak tahu ibu-ibu, mungkin ada di antara ibu-ibu yang memang sudah dari lahir Kristen gitu ya, kalau saya bukan. Jadi saya itu selama 38 tahun hidup membebal sesukanya sendiri, tapi Tuhan itu tetap memilih saya dan saya bersyukur. Untuk satu pengertian itu saja saya kadang-kadang suka bersyukur, aduh Tuhan, kalau Tuhan tidak pilih, gimana saya gitu ya? Tapi Tuhan itu baik. Oke, sebelum kita teruskan, kita mau pasangnya ini, with him I shall overcome. Kita berdoa sebentar ya. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami bersyukur karena kami tahu 2-3 orang berkumpul karena Engkau hadir. Kami berkumpul, Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat, dari berbagai background Tuhan, semuanya Kau kumpulkan. Dan kami hari ini ada di tempat ini bukan mau mendengar aku Tuhan, tapi mereka mau mendengar apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kami hari-hari ini, terutama sebagai wanita-wanitanya Tuhan, karena Engkau butuh sosok Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih Allah yang sempurna. Tolong kami hari ini buka mata pengertian kami, buka mata rohani kami supaya kami bisa mendengar perkataan roh, kami bisa mengerti perkataan roh, dan kami mau Tuhan untuk semakin membangun hubungan kami dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, siapkan kami berbicara Roh Kudus, hamba menyediakan hidup hamba untuk-Mu, take over, Engkau yang berkata-kata, ajar kami semua, kami mau belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, terima kasih. Haleluya, amin. Oke, ibu-ibu semuanya di sini kayaknya nggak ada bapak-bapak di hari ini. Kita ya, memang ini masa-masa sulit kita. Saya beberapa waktu yang lalu saya berbicara juga sharing. Ini kesulitan di seluruh dunia. Banyak orang hari-hari ini, banyak orang punya berbagai beribu alasan untuk menjadi takut, menjadi gentar, guncang. Kadang-kadang juga ada yang lelah. Ada yang rasanya marah, ada yang tambah kecewa, rasanya mau menyerah saja, rasanya mau tinggalkan, mau udah banyak orang yang udah mumet, kemerungut, mumet ya. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan ya. Karena kita mengerti apa yang diperkatakan oleh Tuhan, makanya mungkin di antara kita walaupun problemnya
Ya, beda-beda versi, tapi intinya kurang lebih sama. Bla 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 bla, semua ceritanya kurang lebih memang Tuhan sedang mengguncang dunia, dan harusnya kita bersyukur Tuhan mengguncang dunia, karena kita sudah tahu melalui berbagai pengajaran, melalui segala macam yang kita lihat di permukaan bumi ini, di mana kejahatan semakin bertambah-tambah. Dan kejahatan bukan hanya ada di luar kehidupan kita, tapi kejahatan seringkali kita juga lakukan tanpa kita sadari. Ya, betul nggak? Ya. Nah, bagi orang dunia, problem itu lumrah, karena kejahatan bertambah-tambah, semakin banyak orang semua lagi diguncang, rasanya itu lumrah untuk menjadi marah, untuk menjadi kehilangan harapan, itu lumrah. Tapi, bagi orang percaya, pada saat kita menjadi takut, pada saat kita menjadi gentar, pada saat kita menjadi begitu terguncang, sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita sedang kehilangan iman. Ya. Berbicara itu gampang, tapi saya sudah pernah sharing, kayaknya Ibu tahu deh ya, saya sudah sebelum seluruh dunia diguncang, kami sudah mengalami guncangan-guncangan. Tapi saya juga sungguh sangat amat percaya, hari ini pandemi belum selesai, guncangan-guncangan kami belum selesai. Tapi dalam kehidupan saya sudah mulai bisa melihat hal-hal yang baik. Dari hasil 3 tahun kami diguncang-guncang, semua membuahkan hasil dan kami sudah bisa menikmati buah-buahnya. Betul-betul Tuhan itu ada. Saya tidak sedang mengatakan begini, oh ya karena Ibu diberkati sih, akhirnya berarti Tuhan itu ada. No, tidak. Pada waktu saya sedang diguncang sekalipun, ada Tuhan yang mendengar setiap perkataan doa saya, di mana kalau saya sudah mumet, seperti tadi Ibu Sonata ya, bagus banget. Waktu saya lagi mumet, saya teriak ibu-ibu, saya nyanyi Tuhan, saya nyanyi, pokoknya bergema suara saya di seluruh rumah saya, mau di kamar mandi, di ruang ini, ada orang, nggak ada orang, masa bodoh, saya bergema, saya memuji-muji, menyembah dia. Kenapa? Pada prinsipnya, buat saya, apapun badai, apapun kekelaman, apapun yang Tuhan izinkan, satu, saya percaya banget, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi saya. Kedua, saya tidak mau tuh sedang saya mengalami guncangan, sedang saya repot begini-begini, saya tetap pegangan saya hanya Tuhan, dan saya tidak mau mengizinkan iblis masuk dekat-dekat dengan saya dan mulai membisikkan hal-hal yang akan mengguncang iman kita. Nah, puji Tuhan, kita adalah termasuk ya, kalau Anda ikut dalam acara kita hari ini, Anda termasuk orang-orang yang memang rindu, yang mau menyiapkan tempat, menyiapkan waktu untuk mendengar sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Kita juga bisa melihat hari-hari ini ya, kita juga bisa terlihat begitu banyak keluarga-keluarga juga yang tidak betul-betul pegang Tuhan sejak lama, itu mereka betul-betul mengalami guncangan yang benar-benar seperti kemarin saya khotbahkan di cerita mengenai Petrus jalan di air. Mereka semua, kita sedang mengalami angin sakal, di mana angin itu menampar kiri dan kanan. Jika hati kita tidak mengakar dan hati kita tidak punya jangkar kepada firman Tuhan, maka goncangan-goncangan itu akan membuat kita kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan kita akan menjadi begitu ketakutan. Ya, puji Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, jika hari-hari ini Anda merasa guncangan ini agak mengerikan Tuhan, guncangan tampar ini agak terlalu sakit Tuhan, atau apapun, ingat dan percaya, mari kita kembali kepada Tuhan dan bayangkan dan ingat-ingat siapa Dia. Siapa Tuhan yang kita sudah kenal berpuluh-puluh tahun. Kita dikhotbahkan, kita mendengar berjuta-juta kesaksian-kesaksian hebat. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri, saya yakin kita punya 1001 cerita tentang betapa hebatnya Tuhan itu. Betapa kasihnya menolong kita. Betapa Dia memberkati kita. Betapa ini dan betapa itu selama hidup kita. Sejak kita mengenal Dia, semuanya itu jangan hilang hari-hari ini. Ibu-ibu, saat saya duduk dengan suami saya pada waktu kami sedang mengalami badai yang paling kelam, rasanya tuh dunia benar-benar semuanya sepertinya seperti Ayub gitu, semua sekitar kami tidak seperti Ayub, puji Tuhan ya, tapi Tuhan sepertinya semuanya kok ini berantakan, ini kacau, ini berantakan, itu semua semuanya seperti kami udah gelap semuanya sepertinya. Ya, pada saat-saat seperti itu, apakah benar kehidupan kami betul-betul segelap itu? Sebetulnya tidak, ibu-ibu. Tapi pada waktu kita melihat, fokus kepada masalah kita, pada tantangan-tantangan kita, maka sepertinya setan itu, wah, buru-buru mereka datang berlipat-lipat dan membuat segala sesuatunya sepertinya gelap. Dan kita lupa untuk melihat segala hal yang masih ada, yang masih begitu sangat amat baik. Keluputan hanya datang dari Tuhan.
Ya, jadi kita harus ingat-ingat, dan saya mulai berbicara pada suami saya, Di, kamu ingat nggak dulu? Ingat, ada hal-hal dari kehidupan kita. Dan ini adalah suatu hal yang ada dalam kehidupan kita, di mana kita sudah pernah merasakan kasih Kristus, merasakan pertolongannya, merasakan segala sesuatu yang pernah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hilangkan, dan itu seperti terhapus dari memori kita semua, dan kita fokus hanya kepada masalah-masalah di hadapan kita. Peganglah apa yang ada padamu, dan jangan izinkan seorang pun mencuri mahkotamu. Wahyu 4 ya, Wahyu 4 ayat 10 kalau ayat 11 kalau nggak salah. Anyway, itu baru pembukaan kita. Kenapa saya harus membuka seperti ini? Karena sepertinya ya, saya pernah menyatakan bahwa saya betul-betul sangat percaya bahwa COVID ini memang cara Tuhan untuk membuat kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada nilai-nilai yang Tuhan berikan. Karena apa? Kalau kita perhatikan sekitar kita, saya bukan sedang menghakimi siapa-siapa. Bahkan saya pun ada sedikit-sedikit, kita telah berjinah dengan dunia. Kita menikmati apa yang dunia berikan kepada kita, segala kemudahan, segala fasilitas, semuanya hari-hari ini. Kalau dibandingkan dengan kita masih kecil, kita udah umur-umur segini ya, waktu saya masih kecil, TV aja masih hitam putih. Ya, masih Popeye the Sailor Man, Mighty Mouse, masih begitu. Dibandingkan dengan hari ini mau nonton film, itu ada berjuta pilihan yang kita bisa pilih semuanya. Dan semuanya membawa kita, mengikat kita kepada hal-hal dari dunia. Kita lihat juga ini kenyataan di dalam siapapun Anda, banyak ibu-ibu yang benar-benar hidupnya lihat fashion magazine. Ya, apa yang mereka lihat, semua yang gemerlap, semua yang indah-indah. Siapa yang nggak suka sih? Kita pun suka, saya pun suka. Tidak, saya jujur kata, saya pun suka. Tapi kita ada orang-orang yang sudah dikuasai begitu rupa sehingga hidupnya semua waktu-waktunya adalah hanya untuk sekitar-sekitar itu saja. Tidak ada nilainya sama sekali. Boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Baik nggak? Baik. Kalau memiliki, mau cantik, mau keren, nggak ada salahnya. Tapi pada waktu kita melupakan waktu-waktu untuk hal-hal yang penting-penting, itu menjadi berbahaya buat kita. Masalah terjadi. Karena apa? Kita tidak punya waktu banyak untuk Tuhan. Kalau Anda sudah adalah orang yang terikat dengan drama film-film itu, maka dengan sendirinya Anda tidak punya waktu dengan Tuhan. Saya bisa bicara begini karena saya tahu pasti apa yang saya bicarakan. Saya bukan orang yang tidak pernah nonton film-film berseri-seri. Bukan saya tidak pernah, dan saya bisa merasakan sendiri bahwa pada saat saya mulai rasanya itu udah nyandu, udah ada kecanduan, saya tahu saya sudah terikat. Saya tahu saya sudah terikat. Dan saya merasa kalau saya berdoa tuh, aduh rasanya mau cepet-cepet gitu. I feel, saya merasa, dan saya bersyukur ada satu suara. Ada suatu suara yang tidak saya dengar, tapi dia berbicara di dalam hati saya. Hati-hati, nak. Kamu sudah mulai terikat. Wah, puji Tuhan ya, saya merasa benar-benar Tuhan itu, walaupun kita melupakan Dia tidak pernah melupakan kita. Waktu kita betul-betul sudah terlena akan sesuatu, Dia buru-buru Dia akan tarik kepada kita. Dan saya berdoa betul-betul bahwa kita semua pun diberikan sensitivitas seperti itu. Karena apa? Tanpa Tuhan, kita ambiar aja hari ini pokoknya. Bonyok kita. Ya, saya dalam pengalaman hidup saya betul-betul saya yakin ibu-ibu semua juga kita punya pengalaman kita masing-masing deh, di mana ada waktu-waktu di mana kita hampir melupakan Tuhan, hampir kita kehilangan iman, hampir kita teledor dan sembrono melakukan sesuatu, dan di situ selalu ada suara kecil yang menegur kita yang berkata, hati-hati. Ini satu contoh aja ya, kayak saya kemarin saya ingat, jadi saya mau cerita sedikit tapi ntar aja deh. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita juga bisa melihat di sekitar kita bahwa banyak keluarga-keluarga yang dibangun bukan atas dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Itu betul-betul mereka seperti fondasi rumahnya, begitu banjir datang, fondasi rumahnya adalah pasir. Masalah datang, mereka langsung hancur, kacau balau rasanya. Padahal tidak perlu seperti itu. Dan tidak akan seperti itu. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang kita doakan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ingat Bapak, Ibu, Saudara ya, Tuhan itu bukan pesuruh kita. Yang kalau saya minta tolong Tuhan, aku minta begini, ayo dong lakukan Tuhan. Loh kok udah 2 hari nggak dijawab, kok 3 hari nggak dijawab. Kadang-kadang kita melakukan itu apa ada. Ya, bukan seperti itu. Tuhan seringkali mengizinkan kita melalui satu proses. Karena di dalam proses itulah kita tidak ada instan, kayak minum kopi instan. Enak sekejap tapi tidak ada artinya. Tapi dalam semua yang sifatnya instan itu tidak berbobot. Dan Tuhan tidak seperti pasir-pasir yang hanya cepat tuh dapat pasir.
Tapi Tuhan mau kita membangun suatu dalam batu karang yang kokoh, yang kuat. Amin. Nah, kita lihat di sekitar kita ada orang-orang yang seperti itu sedang terguncang-guncang. Saya hari-hari ini sedang melihat banyak, jadi Tuhan juga kasih PR lumayan banyak. Kadang-kadang agak terpikir begini, aduh untuk membangun kembali dari ujung, udah sampai kita nih cerita, udah sampai mau deket sini, mengajak orang kembali, udah terlalu jauh. Datang sampai ke tahap begini tuh agak sulit. Itu pikiran manusia. Jadi kalau ibu-ibu ada di dalam pelayanan dan ada di antara sekitar Anda, waduh, baca Alkitab aja enggak, doa aja enggak pernah, apa belajar apa enggak mau. Sekarang untuk membawa ke level ini berapa susahnya? Tidak, ibu-ibu, tidak ada yang susah. Ya, karena ini adalah masa-masa di mana Tuhan pun sedang mencurahkan anugerahnya berlimpah-limpah kepada barang siapa yang mau. Karena memang ini tujuan dia, stop segala sesuatunya. Tuhan sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada kita. Ini ada suara kertasnya siapa ya? Tolong kalau boleh di... Halo? Nah, seperti suara kerupuk. Nah, pada waktu inilah Tuhan tuh sebetulnya sedang memberi kesempatan bagi kita semua, siapapun kita, apakah kita orang-orang yang sudah melayani, sudah mengenal Tuhan lebih banyak, ataukah kita orang-orang yang baru-baru, kita semua diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Yang mau melayani, layanilah sekarang. Yang mau berbicara, memberi obat kepada bangsa-bangsa, beri obat itu kepada bangsa-bangsa. Yang mau mengenal Tuhan lebih lagi, ayo mari. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatunya. Pintu anugerah dia buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Karena kita tahu hati Tuhan bagaimana. Dia tidak mau satu pun dia tidak mau terlewatkan sama sekali. Dan kita juga nggak boleh terlalu takut. Saya senang sekali setiap hari Rabu, kadang-kadang Rabu pagi kita duduk dengan ada satu meeting kecil dengan Ibu Ning, dengan teman-teman Ibu Ning yang bercerita tentang penginjilan kepada kaum Muslim background believer. Aduh, saya juga melihat dari cerita-cerita betapa Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi juga di bangsa-bangsa lain. Ya, setelah menyatakan hal itu mari kita flashback sedikit yuk. Sam, kita boleh ke yang berikutnya ya, karena kita harus menjadi kita harus semakin mirip. Tujuan kita bicara hari ini, what with him I shall overcome, supaya kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Oke? Slide berikutnya adalah, nah ini ya, bahwa sesungguhnya hidup adalah suatu pertandingan. Ya, itu ada di Alkitab. Saya tidak mau membahas karena ada ayat tentang pertandingan yang dikatakan oleh Paulus seperti dalam pertandingan mereka akan berarti itu sudah sering dibahas di gereja. Saya mau melihat dari satu sisi yang lain. Hidup adalah satu pertandingan. Ya, mengapa hidup adalah satu pertandingan? Sadarkah kita pada waktu kita setiap hari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dulu dengan imago Dei, ya, serupa segambar dengan aku. Ya, kemudian dalam kehidupan kita selalu ada perjuangan-perjuangan yang dari kecil kita memiliki tantangan-tantangan. Mau umur 2 kita punya tantangan, kita nggak bisa lari-lari seperti orang besar. Umur 5 kita nggak bisa bebas merdeka seperti kakak-kakak kita. Zaman sekolah kita, pokoknya tantangan itu selalu ada dari setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, saya sekarang mau melihat dari sisi yang paling besar, mulai dari penciptaan. Mengapa selalu ada pertandingan dalam kehidupan kita? Sebetulnya siapa sih yang sedang mengadukan kita untuk bertanding? Siapa sih seperti orang main jangkrik gitu? Saya membayangkan ini seperti ada kita seperti jangkrik yang di sebagai pion ditaruh. Ayo lawan gitu. Saya merasa seperti itu ya. Dan ada satu keyakinan di dalam hati yang kita harus tahu sebagai orang percaya. Walaupun hidup adalah satu pertandingan, kita dipertandingkan oleh Bapa untuk menghadapi segala sesuatu kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau mencuri, merusak, menghancurkan kita. Setiap saat itu adalah iblis seperti singa mengaum-ngaum. Saya tidak mau bahas mengenai itu, tapi satu pertandingan adalah satu hal yang kita sadar tidak sadar seumur hidup kita sampai kita menutup mata, kita selalu berada di dalam pertandingan. Apapun bentuknya, apapun fasetnya, apapun tantangannya, kita ada dalam satu pertandingan yang tidak akan berakhir. Tapi the good news ya, berita baiknya adalah bahwa kita telah ditetapkan keluar sebagai pemenang. Ya, kemenangan bersama dengan Tuhan adalah satu hal yang pasti. Pegang itu kuat-kuat dalam hidup kita. Jangan izinkan apapun mencuri pikiran ini dari kehidupan kita. Kita
telah ditetapkan untuk menjadi orang yang menang bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi memang kalau mau jadi pemenang kita harus meresponi segala sesuatu dengan caranya Tuhan, dengan obat-obat yang Dia sudah berikan gitu ya. Kita ikuti dengan rajin. Kalau kita pergi ke dokter, dokter bilang kamu makan obat ini sehari 3 kali sudah makan obatnya ya. Kalau kita cuma makan 2 kali ya nggak mempan ya, hal-hal seperti itu. Apa dan siapa sih yang dipertandingkan? Sebetulnya kita seumur-umur kita selalu sebagai orang percaya kita selalu dipertandingkan dan yang bahan bertanding kita. Semuanya kemenangan kita hanya bergantung kepada satu hal, yaitu kekuatan iman. Tanpa iman, habis kita. Tanpa iman kita tertipu terus-terusan. Tapi pada waktu kita punya satu iman yang teguh, dengan iman semua yang diperkatakan oleh firman, semua yang Tuhan perkatakan, Tuhan itu mengambil waktu begitu panjang berabad-abad, menunggu orang-orang yang paling tepat untuk menuliskan isi hatinya, supaya seluruh dunia termasuk kita dan nanti orang-orang lain bisa mengerti apa sih, kenapa sih, ada apa sih, bagaimana sih, mau kemana sih, ya. Dan semuanya ini Dia ambil waktu beribu-ribu tahun untuk membuat suatu cerita tentang dirinya dengan cara yang begitu detailnya supaya kita manusia bisa membacanya tidak sekali, tidak 2 kali. Otak kita terlalu jauh untuk mengerti. Berkali-kali supaya semakin kita baca, semakin kita bisa mengerti. Somehow ya, bisa lebih mengerti, lebih mendalam lagi. Apa sih? What is it all about? Ini tentang Tuhan itu apa? Ya. Dan kenapa? Karena kita diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan. Ya, Adam itu waktu diciptakan, Adam yang pertama, diciptakan begitu sempurna, ya. Juga sudah diuji betapa dahsyatnya Dia. Saya mungkin di Kejadian 2 ayat 19 sampai 20 kalau mau dicatat nanti baca sendiri aja. Pada waktu Tuhan membentuk binatang-binatang yang keluar dari tanah, segala sesuatu ya, binatang hutan, burung-burung di langit, semua di bawah bumi, di atas bumi, di langit, semua dibawa. Dan semua itu saya nggak tahu ada berapa ribu. Semua binatang-binatang itu setelah diciptakan oleh Tuhan, semuanya dibawa kepada Adam. Dan nonton ini bagaimana dia mau namain, dan ternyata Adam menamainya begini, seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Hebat sekali cara Adam. Jadi Adam tuh dia menyebutkan aku beri nama anjing. Karakter ini begini, kamu akan mencintai Tuhanmu apapun gini, kamu akan memiliki hati yang setia, hati Tuhan gini, aku beri kau nama anjing. Jadi dia menyebutkan karakternya dulu sebelum dia menamakan. Ini luar biasa. Coba nanti bayangkan nih ibu-ibu, kalau saya menemukan satu barang apa gitu, dan kita harus menemukan satu nama untuk barang itu dengan cara Adam. Luar biasa. Bukan cuma 1 sampai 5 ekor, beribu-ribu. Jadi Tuhan dan Jojo, sorry. Saya lupa pesan tadi untuk dibawa keluar nih. Anyway, nah pertandingan kita kenapa? Karena dari masa ke masa, iblis itu selalu mau merusak. Sebentar ya. Ya, Ibu sebut tadi namanya, jadi dia bersuara. Jadi bilang anjing langsung ngamuk dia. Ya, semua pekerjaan Tuhan yang begitu sempurna, semuanya mau dirusak oleh iblis. Ya, pada waktu dosa pertama dilakukan, sejak itu iblis kuasa dosa mencemari manusia, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, kita tahu buktinya juga, ada begitu banyak orang hari ini di gereja, di luar gereja, sama saja. Karena pada waktu mereka dikuasai oleh hawa nafsu marahnya, maka mereka melakukan segala hal-hal yang betul-betul, ada bapak memperkosa anaknya, ada ibu menyetrika anaknya, saya tahu ada cerita ada satu cerita di mana ibu itu melahirkan anak dia, ditinggal oleh lakinya, dia baby itu kepalanya dikepruin di lubang di toilet bowl itu, di faucet. Wow, tidak mungkin kalau orang itu tidak. Dan ada kata-kata begini, kemasukan setan itu betul. Makanya itu waktu mereka sadar dan ditanyakan, mereka bilang nggak, kayaknya hilaf, katanya hilaf. Nggak, mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi iblis itu, setan-setan itu adalah hal yang real, ya. Dan yang kita sudah lupakan adalah betapa setiap kali hal-hal seperti itu terjadi adalah itu betapa mengecewakan hati Bapak. Jadi Bapak itu harus ambil kembali. Can you please take Jojo also? Betapa Tuhan itu berusaha selama berabad-abad untuk
mengajak manusia agar kembali kepada Tuhan. Manusia diajak kembali kepada Tuhan, dia harus ceritakan karena manusia diajak kembali daripada Tuhan itu dari dulu. Tapi semuanya menolak, semuanya degil, semuanya segala macam ya. Maka dia harus tulis kitab ini supaya dan mengajarkan manusia bagaimana caranya, apa jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Supaya kita semua kembali menjadi serupa segambar dengan Tuhan kembali. Ya. Dan apa sih tujuan akhirnya? Tujuan akhir dari segala sesuatu yang kita alami pribadi demi pribadi, di musim apapun, di zaman apapun kita ada, adalah bahwa kita kembali kepada manusia itu yang diciptakan pertama kali. Bahkan lebih daripada itu. Tapi kali ini bahkan dia bahkan akan membuat kita kembali bahkan lebih hebat daripada kita sebelumnya. Waktu kita hidup sebagai satu manusia baru di dalam Kristus. Ini adalah the whole yang namanya program keselamatan. Ada juru selamatnya, program keselamatannya, tujuan akhirnya adalah ini. Membuat kita semua menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Dan dia beri contohnya, kalau dia tidak beri contoh kita bebal. Ya kita urusan baptisan aja contohnya sampai hari ini udah dikasih contoh sama Tuhan Yesus yang nggak terlalu perlu dia untuk dibaptis sebetulnya. Dia sudah beri contoh saja kita masih ribut. Itu contoh betapa bebalnya manusia. Ya. Jadi itu adalah pertandingan, oleh sebab itu sampai hari di mana kita perlahan tapi pasti berubah dan terus bertransformasi cara pikir kita. Cara kita berbicara, cara kita menyikapi segala sesuatu, cara kita mengatur hati kita sendiri, semua dalam satu judul besar, dalam penyerahan dan takut dan hormat cinta kepada Tuhan. Maka kita bisa perlahan tapi kita pasti akan berubah. Tidak bisa lari dan tidak bisa tidak. Ya, masalahnya, dan Tuhan sudah berikan ini, ya. Yang masalahnya, seringkali anak-anak Tuhan lebih senang, lebih menikmati, lebih enjoy, lebih suka bersahabat dengan dunia. Dan semua tipuan-tipuan iblis di dalam dunia itu yang membuat kita banyak waktu. Banyak orang-orang menghabiskan banyak waktu, banyak usaha, banyak waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, yang ditawarkan oleh dunia kelihatannya selalu jauh lebih menarik. Kalau kita duduk di hadapan Tuhan, suruh baca Alkitab, ikut komsel, ikut ganau, begini kita rasanya, aduh. Gitu. Benar? Kalau ya bertobat ya. Nah, ini adalah masa-masa di mana menurut saya tujuan Tuhan stop seluruh dunia adalah juga, mari kita mengevaluasi diri kita. Persiapkan diri kita. Tuhan panggil kita untuk berjaga-jaga karena aku datang segera. Ya, sudah sampai mana kita di dalam pertandingan ini? Apakah dalam pertandingan kehidupan ini kita termasuk adalah orang yang selalu estafet menang? Karena itu ada kemauan dari hati kita yang kita mau menang. Apapun masalahnya, I will overcome. Aku akan mengatasinya. Karena aku tidak sendirian. Saya punya support system, saya punya Tuhan, saya punya kuasa ilahi. Kadang-kadang kita suka berpikiran ya bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu kecil. Seperti burung kecil ada di dalam hati kita, tidak. Terbalik. Roh Kudus adalah satu bukti bahwa kerajaan Allah. Karena waktu kita mengundang Yesus, dia bilang apa? Bapa, Putra, Roh, semuanya menyatu dan ada di dalam kita. Sebetulnya bukannya dia jadi kecil masuk dalam hati kita, no. Tapi dia begitu besarnya, yang terjadi adalah kita masuk di dalam satu sistem yang berbeda. Oleh sebab itu saya berani memperkatakan kalau benar-benar kita masuk di dalam sistem itu dan benar-benar kita menghidupi semua yang diajarkan oleh firman Alkitab, maka dalam pertandingan ini kita termasuk orang-orang yang telah ditetapkan untuk menang. Pasti keluar sebagai lebih dari pemenang, ya. Nah, mari kita mulai dengan menyadari siapa kita dan apa posisi kita di dalam roh. Slide berikutnya, Sam. Thank you. Ini saya ingat-ingatan aja ya. Mungkin di sini udah orang percaya semua, saya mau ingat-ingatkan aja. Siapa sih posisi kita ya? Mari kita lihat bagian yang paling sebelah kiri ya. Pada masa itu Tuhan, zaman itu di alam roh, posisi yang paling tinggi adalah Tuhan. Ya, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1, maka kita tahu bahwa Allah Bapa pada hari itu dalam kekekalan dia menciptakan manusia, menciptakan Allah Putra. Dihembuskan ya. Ibrani 1 ayat 1 nanti baca sendiri. Tuhan, kemudian dalam kerajaannya ada Allah Putra, ada Allah Bapa, ada Allah
Putra, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, kemudian ada malaikat-malaikat yang diciptakan. Ya, sampai kemudian sesudah ada malaikat itu dia menciptakan manusia yang serupa segambar dengan dia. Jangan lihat biru-birunya ya, lihat hitam-hitamnya aja. Tulisan malaikat. Kemudian sesudah dari malaikat itu marilah satu hari dia bilang mari di Eden, dia bilang setelah dia menciptakan segala sesuatunya 5 hari, di hari ke-6 sesudah dia lengkap, hari ke-6 dia lengkap, tiba-tiba mari kita ciptakan the last perfect masterpiece, satu ciptaan yang sempurna, dan dia menciptakan manusia. Ya, pada waktu itu dalam kekekalan saya tidak tahu kapan, tapi tiba-tiba salah satu daripada malaikat jenderal malaikat-malaikat ini tiba-tiba merasa aku mau menyamai yang maha tinggi. Itu Yesaya 11 kalau nggak salah ya. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Nah pada saat itulah dia disambar api Tuhan dan dia jatuh, dia pergi balik ke kantornya. Lucifer itu dulu namanya Luciel, dia punya 2 kantor ya. Dan dia balik ke situ dan dia jatuh, dia dihantam oleh Tuhan, dia dibuang ke tempat ke kantornya. Luciel itu pegang 2 kantor. Yang satu adalah dia di Fury Brimstone, di tempat di hadapan tahta Allah, di mana di situ banyak penyembahan-penyembahan. Kemudian dia menguasai, dia harus mengurus bumi begitu. Ya, sehingga pada waktu dia kabur, dia bawa sepertiga malaikat anak-anak buahnya, dia bawa ke kantornya di bumi. Dan pada waktu dia marah, dia acak-acak bumi, dan oleh Tuhan di folded up, ditutup oleh bumi. Maka itu ada zaman es dan di freeze gitu. Terjadilah zaman es di situ. Ya, ini cerita seperti cerita film, tapi ini adalah benar. Ada ayatnya, saya lupa di Yehezkiel belah mana, tapi ada. Ya, singkat cerita itu yang terjadi, maka itu terjadi dan bumi di freeze. Maka pada waktu kita di Kejadian 1, yang terjadi adalah kata-kata dalam bahasa Inggris, Tuhan melihat bumi itu gelap dan dia unfold, dia buka kembali lipatannya. Maka itu kita lihat dulu, zaman dulu ada binatang-binatang usianya juta-jutaan tahun, ada fosil-fosil, ada even kita punya solar, bensin, segala macam tuh bilangnya apa sih, kok bisa ini ya, minyak bumi itu jutaan tahun karena urusan-urusan beginian. Semuanya di-unfold dan Tuhan menata kembali, dipisahkan kembali langit dengan darat. Air yang ada di langit, air yang ada di darat, air yang ada di permukaan, semua dipisah-pisahkan, dirapikan kembali oleh kuasa roh Allah pada waktu itu. Nah, pada waktu manusia, saya masih ada di sebelah kiri ya, pada waktu manusia itu tertipu, Adam itu tertipu, Hawa itu tertipu oleh iblis, maka posisi mereka jatuh ke bawah, mereka jadi budak iblis, mereka diperalat, diperbudak, dibodohi, haknya mereka diambil. Hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai imago Dei itu diambil dan dicuri oleh iblis, diambil kekuasaan untuk mendominin, untuk menguasai bumi, itu semua diambil oleh iblis. Oke? Apa yang terjadi? Karena manusia hidup dalam dosa dan demikianlah kita dulu hidup sebelum kita lahir baru. Allah yang baik dengan caranya dia tetap dia mengatakan ini kita harus menolong para anak-anak kita karena mereka adalah milikku, mereka punya posisi tidak bisa jadi budaknya iblis. Mana mungkin sih kalau kita punya anak aja kita diperbudak sama orang lain kita bisa marah, apalagi Tuhan ya. Jadi Tuhan berkata kita harus menyelamatkan. Makanya ada program keselamatan, in short, Tuhan pada waktu kita lahir baru kita menerima Roh Allah, maka posisi kita bukan naik ke tempat seperti dulu di bawah para malaikat, ya. Maka kita naik all the way sebagai manusia ilahi, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa memerintahkan malaikat. Jadi dulu kita di bawah malaikat, sekarang kita di atas para malaikat. Dan Tuhan, dia sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya, dan di dalam nama Yesus kita punya hak, punya otoritas untuk memerintahkan para malaikat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang-orang di gereja, kalau kita tidak mengerti posisi kita sebagai anak Allah itu ada di mana, maka seringkali kita labil. Dalam kehidupan kita kacau. Rasanya kita mudah sekali jatuh. Kita takut setan, takut ini, takut itu. Kalau kita mengerti bahwa pada waktu kita terima Tuhan Yesus, bukan hanya roh yang kecil yang kita terima, tapi seluruh kerajaan Allah itu menyatu dengan kita. Bapa, Putra, Roh, they are here. Yang kita kecil, tapi roh itu begitu besar, kuasanya begitu besar. Itu sebabnya harusnya anak-anak Tuhan mengerti apa punya mereka, siapa posisi mereka, kuasa seperti apa, otoritas seperti apa, deklarasi seperti apa, kekuatan dan kekuasaan seperti apa yang kita miliki. Karena pada waktu kita mengerti akan hal itu, kita tidak akan begitu mudah lagi diacak-acak sama iblis. Amin. Nah,
Yang paling penting dari semuanya ini, kita juga mau ingatkan bahwa pada waktu itulah, waktu kita berubah menjadi manusia ilahi, firman Tuhan berkata begini, aku berikan hati yang baru, ada roh yang baru, ada kuasa yang baru, ada kuasa dan kemampuan dari roh Allah untuk memampukan semua orang-orang pilihan Tuhan, supaya bisa kembali ke rencana Allah yang mula-mula kudus, bisa kudus. Dulu saya pikir mana mungkin manusia menguduskan diri. Ternyata dengan kuasa darah Yesus kita bisa menguduskan diri. Dengan adanya roh Allah yang menyertai kita, kita bisa menguduskan diri. Sempurna, saya tidak berani berkata-kata sudah sempurna, tapi kita bisa. Hari ini kalau ibu-ibu tanya saya berani berkata saya tidak akan mungkin mau. Ini adalah satu keputusan untuk melakukan dosa. Nggak mau. Sadar nggak sadar, kalau bisa, kalau pokoknya nggak mau aja, ada titik. Itu pertama. Kedua, saya bisa melukai orang lain. Sebisa mungkin saya pun tidak mau melukai orang lain. Ini kan ada di dalam kekuasaan kita. Dulu-dulu tidak. Dulu-dulu kalau kita disulut sedikit, wah rasanya kalau disulut oleh api neraka tuh langsung kita menyala, langsung kita pum tembak, kita melukai orang. Oh, dengan bersemangat kita melukai orang. Karena roh itu tidak menjadi semakin besar di dalam kita. Tapi kalau roh itu kita izinkan menjadi semakin besar, aku semakin kecil, aku mestinya hilang, aku mestinya mati. Maka roh itu akan hidup. Roh. Firman Tuhan berkata begini, daging pemberontak, roh penurut. Itu sebabnya mengapa kita harus mengizinkan roh itu berkuasa atas kehidupan kita lebih kuat daripada daging kita. Sehingga pada waktu sesuatu terjadi seperti itu, kita punya penguasaan diri. Kita bisa berkata, aku tidak akan mau dengan sengaja melukai orang lain, walaupun aku bisa. Aku tidak akan mau dengan sengaja merugikan orang lain, walaupun aku bisa. Kadang-kadang aku pun mau. Kalau ketemu orang yang menyebalkan gitu, kadang aduh rasanya gemes, betul nggak? Tapi saya tidak mungkin mau mengizinkan itu penipu-penipu itu membujuk saya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini adalah rahasia anak-anak Allah. Ini adalah rahasia kerajaan Allah. Kita punya Tuhan Yesus. Ini adalah satu hal yang semua agama-agama lain tidak punya. Mereka nggak mengerti tentang hal ini. Semuanya insya Allah. Moga-moga, mudah-mudahan. Amin, ibu-ibu. Sadari siapa kita. Siapa, apa, di mana posisi kita. Sehingga kita merasa aman dan nyaman. Keamanan dan kenyamanan kita bukan dari lagi apa kata orang. Bukan lagi apa kata berapa banyak harta yang kita miliki. Aduh, semuanya. Ya, oke lah, Gak penting. Tapi yang paling penting yang tidak bisa dicuri oleh iblis sekalipun dari hidup kita adalah pengertian kita bahwa posisi kita sebagai anak-anak Allah adalah intek, ada di sini. Sehingga dengan itu apapun badai iblis, sudahlah. Kita dalam perkara apapun kita mampu dan bisa mengatasinya. Karena apa? Bersama dia aku tak akan goyah. Bersama dia aku mampu melakukan segala perkara hebat. Kita tuh anak-anak orang-orang pilihan Tuhan betul-betul harusnya sangat amat hebat. Amin. Ibu-ibu semua hebat. Amin. Ya, gitu. Nah, ya, oke. Saat kita lahir baru, kita diangkat begitu tinggi ya. Menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa otoritas, diberi hati baru, diberi kemampuan baru untuk menolong, mengasihi. Manusia ilahi pasti mampu mengasihi. Karena sudah diberikan roh yang memampukan. Manusia ilahi pasti mampu untuk mengampuni. Apapun, seberapa menyakitkan, seberapa mengecewakan, pokoknya engkau sudah diberikan kemampuan itu. Mau atau tidak. Ya, kalau saya jadi Anda, buat saya tuh dulu merupakan satu pilihan, mau atau tidak. Tapi hari-hari ini semakin saya mengenal Tuhan saya semakin berkata bukan pilihan. Mengampuni adalah suatu keharusan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mengasihi. Taruhlah suami kita tuh kita udah kehilangan, the loving feeling tuh udah lama, rasanya udah kawin berpuluh-puluh tahun, aduh udah gak cinta-cintaan kayak zaman dulu. Tetapi kita mengasihi dia karena dia adalah sesama kita. Karena dia adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, ternyata sesudah dipraktekkan tidak susah, tidak sulit. Semua cinta-cinta yang dulu seperti udah dicuri iblis, semuanya bisa kembali. Tuhan itu ajaib Bapak Ibu, dan dia adalah kasih. Kita mampu memiliki belas kasihan. Kita suka memberi, kita tidak mungkin tidak bisa memberi apapun, memberi pengampunan, memberi perhatian, semua, memberi pelayanan, apapun yang ada pada kita. Kita bisa dan kita akan selalu melakukan tugas fungsi nomor 1, yaitu menolong, fungsi kita sebagai penolong. Amin. Oke, berikutnya.
Kita bahas sedikit ya, saya tidak mau panjang lebar. Ayat-ayat tentang Roh Kudus itu kita bisa, kalau di kuliah tuh katanya bisa sampai 2 tahun membahas tentang kehebatan Roh Kudus. Kita simple aja. Apa dan siapa sih Roh Kudus? Supaya kita mengerti roh apa yang ada di dalam kita. Apa sih, buat saya tuh dulu suka membandingkan begini. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus masuk kepada kita. Bapa ada di tahtanya tapi juga ada di saya. Jadi lingkup kehidupan saya itu sebetulnya lingkup kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak kerajaan itu segitunya, mencakup sampai ke tahta Allah, sampai ke kita. Bukannya dia bagian dari kita, kita bagian dari dia. Ya, jadi itulah kehebatannya. Dan buat saya tuh Tuhan apa yang dia berikan kepada kita sepercik, dia robek mungkin dari rohnya, dia tuh dikasih ke kita. Dan kita memiliki itu forever. Ada di sini sebagai satu meterai, bukti bahwa saya punya Bapa. Ya, saya punya kerajaan Allah. Saya adalah warga negara dari kerajaan Allah. Ya, apa sih siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah kekuatan ilahi yang memampukan kita agar segala kehendak Allah yang sudah dirancang bagi kita sejak semula tercapai dengan maksimum, pribadi demi pribadi. Jadi Roh Kudus itu tidak punya wacana. Roh Kudus tidak punya rencana lain. Roh Kudus tidak punya agenda lain. Ya, dulu saya pernah masuk satu gereja yang miring-miring itu, dia mengajarkan bahwa Roh Kudus berkata begini, Roh Kudus berkata begitu. Dan semua yang dikatakan itu tidak, dia memaksakan kehendaknya sendiri kepada banyak orang, dan itu salah ya. Karena Roh Kudus tidak pernah punya agenda. Tugas Roh Kudus hanya satu, bahwa apa yang dia sudah rencana, apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi saya, apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi suami saya, apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi Ibu Ning, bagi ibu-ibu masing-masing, semuanya harus terjadi sesuai dengan skenario Tuhan masing-masing. Dan ingat, skenario Tuhan bagi kita masing-masing berbeda-beda, tapi tetap di situ adalah kita sedang masuk dalam sebuah pertandingan dalam kehidupan kita sendiri. Dan semuanya akan kita menangkan bersama dengan Tuhan. Ya, dengan maksimal. Dan siapa Roh Kudus itu? Dia penyertaan Roh Kudus menyatakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidup setiap manusia. Ya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita jauh dari kehidupan Allah. Ya, saya lihat orang-orang dalam zaman dulu, dalam kehidupan nabi-nabi siapapun di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu datang, diberikan kepada satu orang, dipanggil kembali. Datang kepada satu orang, dipanggil kembali. Puji Tuhan, zaman kita, zaman Perjanjian Baru, Roh Kudus ada beserta dengan kita sampai nanti tak berkesudahan sebagai meterai. Ya. Nah, kekuatan ilahi kekuatan ilahi, kenapa kita diberikan kekuatan ilahi? Karena itu jauh melampaui kemampuan manusia. Ya, kita pun bingung-bingung pada waktunya nanti. Kayak kadang-kadang kalau ingat zaman dulu, tengok balik, saya yang dulu seperti si Nagatulo bisa jadi manis begini, ibu-ibu. Rasanya tidak mungkin. Saya bisa sabar. Sekarang saya itu orangnya sangat amat paling tidak sabar. Rasanya lihat cara saya bicara saja udah begini, otak saya kadang-kadang udah lari duluan gitu, sehingga lidah saya bisa sampai mau ketelan. Karena saya tahu saya orangnya agak tidak sabar. Tapi hari-hari ini bukan urusan bicara, tapi saya bisa menyikapi apapun itu dengan sabar. Tantangan apapun, ketemu dengan orang yang bagaimanapun, saya bisa tenang. Jauh berubah kalau saya pikir-pikir nengok balik. Kalau bukan karena Tuhan, aduh, nggak mungkin. Kalau saya nggak telan itu kepala orang. Betul, demikian itu saya dulu ya. Saya nggak sabar banget, sekarang saya jauh. Dan ini pun kalau saya lihat, aduh, itu adalah kuasa Tuhan. Kalau nggak mungkin. Ya. Rancangan kehendak Allah bagi kita tuh apa sih? Yang pertama, saya nggak akan pakai pertama dua. Pokoknya ini yang dari apa yang saya baca, inilah yang saya rangkum. Mungkin tidak lengkap, sempurna, tapi cukup ya. Kemampuan untuk berbuah lebat bagi kenikmatan-kenikmatan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kita menghidupi kehidupan kita berbuah lebat. Tapi berbuah lebat itu untuk kenikmatan-kenikmatan kita. Ya. Kalau suami saya sedang baik sama saya juga baik sama dia. Saya juga menikmati kebaikan-kebaikannya dia. Tapi kalau dia sedang tidak baik, dia sedang menyebalkan, apalagi dia sedang buat salah, saya belum tentu mau berbuah. Tapi pada dia melakukan satu kejahatan, sesuatu yang menyakiti kita. Apa dia gagal melakukan sesuatu, dia sudah diwanti-wanti, ini biasanya suami istri ini ceritanya polanya kurang lebih sama. Sudah aku bilangin jangan, dia tetap dan sesuatu terjadi, ya. Dan itu bisa terjadi dan seringkali kita marah sekali dengan dia, tidak mau mengampuni, kita ngomel, nggak berkesudahan, pokoknya segala macam. Dan kita sebetulnya pada waktu itu kita sedang kehilangan kesempatan untuk berbuah. Pada waktu kita memutuskan ya sudahlah,
mau ngomel kayak gimana, mau apa yang sudah disesali, nasi sudah jadi bubur, mari kita pastikan bahwa bubur itu tidak menjadi bubur yang busuk, mari kita pastikan bubur itu menjadi bubur yang bisa dinikmati bersama-sama. Itu prinsipnya. Dan pada waktu kita berpikir seperti itu, kita bisa melampauinya dengan lebih mudah. Ya. Kita mengerti dan itu kita berbuah pada waktu kita melakukan itu, kita sedang mengejar kasih dan membuahkan sesuatu yang Tuhan menikmati. Ini anak. Dia mungkin sudah lebih satu langkah lagi lebih maju dari orang manusia berdosa mau menuju ke imago Dei yang lebih sempurna daripada imago manusia serupa segama dengan Kristus. Itu mungkin sudah maju lagi satu langkah. Setiap hari dalam kehidupan saya berasa kita harus lebih maju satu tahap, setiap hari, setiap detik, setiap kesempatan, setiap ada kesempatan berbuah, berbuahlah. Jangan ikuti perasaan. Karena kalau kita ikuti perasaan, ya, ini waktu saya sudah habis deh kayaknya. Menuntun kembali kepada Sion, menuju melalui jalan yang lurus, Tuhan Roh Kudus menerangi jalan-jalan kita. Saya mau cerita ini, ya saya akan tutup dengan ini saja. Waktunya masih banyak, Bu. Banyak ya, bukan 346. Lanjut aja, Bu. Ini masih banyak nih slide-nya. Oh gitu. Banyak, Bu. Gak apa-apa, kita bisa bagi untuk lain kali. Jangan. Lanjut, Bu, lanjut. Saya satu hal tentang bahwa Roh Kudus itu menerangi jalan-jalan kita. Ada satu kejadian. Bagus. Ada satu kejadian di rumah kita ya. Di rumah ini. Waktu itu papi saya masih tinggal dengan kami. Dia umurnya kira-kira, pada waktu itu umurnya kira-kira 87 tahun. Di usia 84 dia terima Yesus, perjamuan kudus. Tapi saya tidak baptis dia karena dia sudah di kursi roda. Pada waktu itu dia sudah stroke beberapa kali. Satu kesempatan umur 87 dia biasanya keluar dari kamarnya. Ibu saya kasih dia makan pagi, dia duduk di depan TV. Kemudian mami saya ke dapur, masak untuk siapkan untuk makan siang, siapkan untuk apa, itu kira-kira 40-45 menit. Dan hari itu kelihatan papi saya biasa udah makan pagi, dia duduk di depan TV, nanti dia ngantuk-ngantuk terus dia tidur gitu ya. Nah, hari itu mami saya dengan si susternya lagi sibuk, suster lagi beres-beres, entah apa yang sedang terjadi, saya pun sedang di atas. Tiba-tiba suster itu, mami bilang, dia udah tertidur, bawa dia balikan taruh di tempat tidur. Nah, suster itu langsung ambil kursi rodanya, ditarik, dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar pada waktu mau dibangunin, itu papi saya sudah hijau, warnanya sudah hijau, udah dingin, udah kaku, udah nggak bisa bergerak. Ya. Udah dingin, dan dia nafasnya sudah tidak ada. Terus saya cuma dengar, saya waktu itu lagi pijet, saya kebetulan di atas, kami tinggal di atas, orang tua saya di bawah, di atas kami saya lagi pijet gitu. Saya dengar suster teriak gitu, apa bahasanya dia, apa innalillahi rojiun gitu-gitu. Terus pokoknya dia teriak. Mami saya dari dapur juga lari dan mulai teriak nangis. Mami saya tidak menangis, ibu saya masih panggilnya Ling, tapi saya itu namanya Ling. Ya, jadi dia panggil Ling, dia pukul. Saya dengar teriak-teriak, waduh saya lompat, pupuk sama suami saya lompat masuk ke kamar. Saya lihat betul-betul papa saya sudah hijau, nafasnya sudah tidak ada, dia sudah kaku. Ya. Saya bingung hari itu ya, betul-betul menghadapi seperti ini tuh saya bingung. Saya duduk, saya pegang dia, memang udah dingin, udah kaku. Gak bisa, ini tangannya gak bisa diangkat ya, udah di kursi gitu. Lehernya juga begitu, mau digini juga gak bisa, kaku. Betul-betul sudah dingin, pegang kaki semua. Itu di dalam hati saya ya, saya tuh seperti orang juga kayak orang hilang. Mami saya tuh masih nampar-nampar dia, kamu kenapa sih? Ayo bangun dong, masih begitu. Dia pun tidak mau seperti orang yang in denial ya. In denial tuh seperti orang yang menolak, ini nggak mungkin dia mati. Suster udah nangis, suami saya turun, suami saya pun sudah menangis, saya belum nangis, saya tuh masih di dalam hati. Saya bahasa roh saya kayak orang itu, papi saya di kursi roda, kita belum bisa dipindahkan karena masih kaku sekali. Dan saya berjalan di kamarnya dia, saya cuma bahasa roh di dalam dalam hati saya, Tuhan, itu otak saya berpikir, Tuhan, apa benar dia meninggal? Sekarang kok nggak ada tanda-tanda? Kok Tuhan nggak kasih saya tahu? Saya semua firman, bukankah Engkau yang berjanji Tuhan kalau ada apa-apa Engkau akan memberitahu aku. Ya pokoknya bukankah Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Kok bisa saya tidak dengar? Kok saya bisa tidak tahu apa-apa? Tidak ada berita, tidak ada, pokoknya aku gitu. Berapa kasyara kata pokoknya begitu. Sampai terus saya mulai tanpa saya sadar di dalam bahasa roh saya, makin lama saya seperti orang, saya muter-muter di situ. Muter-muter di kamar, cuma muter-muter, saya nggak pegang bapak saya nggak ngomong sama ibu saya, udah mam gitu, nggak ada. Saya
bingung sendiri, pokoknya saya bahasa roh, karena bakasyana kata namaku, pokoknya aku perkatakan Tuhan dia milikmu, tidak ada roh maut bisa mengambil dia, aku perkatakan di dalam nama Yesus, aku nggak ngerti apa yang sedang terjadi, Roh Kudus, tell me, kasih aku tahu Tuhan, itu bahasa roh, dalam otak saya ngomong gitu, tapi bahasa rohnya keluar nggak tahu apa, dan pokoknya warada, cuma saya tahu dari intonasi saya itu bukan bahasa roh yang kalem-kalem, saya udah perang gitu, seperti orang, ya rabakosya kata, pokoknya udah perang gitu ya, singkat cerita tiba-tiba papi saya berbatuk-batuk. Tapi saya batuk-batuk sama itu si mamiku tuh udah itu susternya udah nangis ngegerung-gerung. Ya, saya masih ingat itu suster nangis ngegerung-gerung. Suami saya lihat sudah merah semuanya, dia juga kayak orang bingung, megangin aja tangannya papi saya dingin gitu, kaku. Udah gitu papi saya tiba-tiba papa saya batuk-batuk. Dia batuk-batuk dan wah, mulai tuh baru gitu kita udah batuk-batuknya dia muntah. Sepertinya dia duduk di situ, mungkin dia ngantuk, dia ketiduran. Jadi dia punya airway, dia punya airway itu tenggorokannya terblok ya, tenggorokannya blok. Dan susunya dia mungkin, jadi susunya juga mungkin ada yang choke ya, susunya juga ada yang kesedek atau gimana, aku nggak ngerti deh pokoknya. Dia betul-betul, dan saya tanya mami saya, Mam, dari mama tinggalin di depan TV sampai mama ke kamar mandi itu berapa lama? Dia bilang, aduh udah sejam lebih, mungkin sejam setengah katanya. Karena dari habis breakfast jam 6, itu kira-kira waktu saya ribut-ribut ini udah jam 9 ya, udah jam 8, jam 9 gitu. Jadi kayaknya udah lumayan lama. Nah, udah dingin. Singkat cerita, akhirnya dia bangun lagi, udah bangun lagi, papi saya cuma gini, hah? Kenapa? Katanya. Gitu, nah kita angkat dia taruh di ranjang, saya pegang kakinya udah dingin seperti es. Ya, saya pegang dadanya, saya berdoa qomat kamit. Nah, pada waktu saya berdoa bahasa roh itu, saya tiba-tiba entah mengapa saya bisa ambil gelas saya isi air, udah isi air saya sebagai bahasa roh terus, saya nggak ngerti apa. Saya sampai di kebun, saya buang lagi ini air, udah buang di air kok rasanya ambil lagi itu air, saya ambil lagi itu air. Dan saya tanya, kemudian apa saya tidur, saya baptis dia. Pokoknya saya baptis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya percik-percik aja gitu, cik gitu sampai ke bawah. Saya pegang dia punya tangan masih dingin, ya dadanya sini udah mulai hangat, di sini sudah mulai hangat dadanya, udah mulai hangat, tapi kaki masih kaku, tidak bisa bergerak, gak bisa digini, ya. Tangannya masih dingin seperti es, kakinya masih dingin. Jadi saya itu perlahan-lahan seperti orang perlahan-lahan balik kembali. Singkat cerita saya hanya berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa merebut dia di dalam nama Yesus. Udah aku lihat dia udah tenang. Bapak tadi gimana gitu, dia udah tenang. Seperti masih shock, dia bengong, mami saya udah mulai tenang. Pokoknya semua udah baik-baik saja. Saya suruh gosok minyak kayu putih segala macam. Udah, saya pergi ke kantor. Saya berangkat, saya pergi ke kantor. Saya ada meeting jam 10. Saya pergi kantor. Hari itu saya meeting pulang kira-kira jam 3 sore. Jam 3 sore, saya ketemu, ada ibu saya tanya, Mam, tadi Papa ada bilang apa enggak? Udah sadar enggak? Dia udah baik-baik aja tuh, udah baik-baik aja katanya. Ada bilang apa enggak? Enggak tahu, yuk kita panggil dia, kita interogasi. Jadi kita bangunin dia lagi tidur, kita keluarin, kita tanya, Papa tuh tadi kemana? Papa ada lihat apa? Ada alamin apa? Nah, dia kata-katanya dia begini. Dia bilang, saya nggak tahu katanya, tapi saya ada di satu tempat yang gelap, saya seperti orang yang melayang-layang. Terus perasaan saya itu sangat kacau. Perasaannya sangat kacau, kenapa? Dia nggak jejak di tanah. Dia melayang-layang gitu. Dia melayang-layang, nggak tahu mau ke kiri, nggak tahu mau ke kanan, dan semuanya gelap. Ya, semuanya gelap. Terus cuma kok rasanya, dia bilang sangat galau, perasaan sangat amat galau, nggak tahu gimana sampai tiba-tiba dia mendengar gitu, ling, suara mami saya panggil dia balik, baru dia mulai sadar, lalu dia tiba-tiba terus ingat, tiba-tiba dia merasa dia punya badan. Jadi tadi rohnya udah keluar, sempat keluar, dan ada di dalam kegelapan. Ngeri loh Bapak Ibu ya, ngeri banget. Kemudian sudah gitu, ya udah nggak apa-apa ya. Nah, udah nih ceritanya udah selesai, jadi saya yakin betul-betul papa saya tuh meninggal lumayan lama. Yang hebat dia tidak brain damage, tidak ada sakit otak, perdarahan apa enggak ada ya. Nah seperti biasa malam udah biasa tidur. Besok pagi saya tuh kalau saya sedang berdandan, tiap pagi mau ke kantor, kalau saya sedang berdandan, saya suka ngobrol sama Tuhan tuh di dalam hati gitu loh. Jadi hari itu sembari dandan, sembari beres-beres tuh dalam hati saya bilang, Tuhan
Kemarin tuh huru hara terjadi di rumah ini. Satu peristiwa besar ya buat saya ya, buat keluarga kami. Peristiwa besar sekali. Tuhan, Engkau sedang sebetulnya tuh Tuhan mau kasih tahu aku apa sih? What are you trying to tell me? What are you trying to teach me? Ada apa Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau kasih tahu? Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan saya akan ada satu ayat ya. Ada dua kata yang keluar pada hari itu ya. Yang pertama adalah dia berkata, I am the lamp unto your feet. Aku adalah pelita bagi kakimu. Yang kedua, bahwa ada 3 hal. 1 Yohanes 4 atau 1 Yohanes 5 ayat 8 kalau nggak salah berkata. Yang berkata begini, ada 3 yang memberi saksi di bumi dan di surga. Ya, di surga adalah Bapa, Putra, dan Roh. Di bumi adalah firman, darah, dan air. 3 yang memberi kesaksian bahwa kita adalah milik Tuhan atau bukan. Wow, saya diingatkan seperti itu dan dia berkata gini, ada the lamp. Jadi saya 2 kata itu diingat. Yang pertama, I am the lamp unto your feet. Aku adalah pelita bagi kakimu. Jadi saya diingatkan apa? Bahwa kenapa kita itu harus lahir baru? Kenapa kita itu butuh Roh Kudus? Karena memang hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita ke tempat di mana tempat kita berada. Kayak papi saya itu di alam roh waktu dia mati, dia mengawang-awang aja dalam kegelapan. Tanpa Roh Kudus yang membawa dia, Roh Kudus ini bisa membawa dia kemana Tuhan berada. Apakah di bawah bumi, di samping bumi, di atas bumi, saya tidak tahu. Tapi bahkan katanya kalau kita nonton film Ghost, kalau berada di dalam kegelapan begitu, tidak ada yang klaim, iblis akan cepat-cepat akan klaim. Ya kan? Oleh sebab itu dia sebutkan lagi yang kedua, betapa ada 3, kita harus 3 hal yang menjadi saksi di bumi itu harus terjadi bagi kita. 1, ada firman. Kita harus makan, kita harus baca, kita harus lakukan firman. Firman itu menjadi pilar-pilar, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, seperti darah yang mengalir dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus lahir dari roh. Ya, kembali. Harus lahir dari air. Kita harus keluar, muncul, dilahirkan dari air. Yang ketiga, harus ada darah. Artinya kita melakukan perjamuan kudus. Waktu kita terima Yesus, kita mengadakan perjamuan kudus, itu menjadi bukti dan tanda bahwa kita adalah pemilik dari kerajaan Allah. Dahsyat sekali. Mata saya sudah terbuka, benar-benar wow, pantesan. Habis gitu Bapak saya langsung besok bawa perjamuan kudus, tapi saya sudah tidak terlalu mengerti, enggak penting. Dia boleh enggak ngerti, badannya boleh tua, rohnya. Roh itu tidak ada umur. Roh itu datang dari Tuhan. Roh itu kekal sifatnya. Jadi saya bilang dia nggak peduli. Pokoknya Pap, ayo ikutin saya berdoa. Saya ajak dia lahir baru kembali. Saya ajak dia untuk, saya baptis dia. Papi saya tuh mau kita baptis juga susah. Tapi saya ajak dia perjamuan kudus. Dan yang terakhir, singkat cerita, akhirnya papi saya itu 5 tahun kemudian. 4 tahun kemudian ya. Jadi papi saya itu dibaptis 3 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan. 3 minggu dia baptis, masuk ke dalam kolam renang, masuk celem. Dia keluar lagi, dia dibaptis, langit terbuka. Dan Tuhan menerima. Aduh, saya bersyukur banget. Dan betapa cerita tentang Roh Kudus itu satu hal yang betul-betul hebat. Ya, sampai sini dulu, saya tutup. Oke, saya habisin slide ini deh ya. Bahwa itu kesaksian saya tentang papi saya harus menuliskannya. Saya udah lupa, kalau nggak tulis nanti saya yang hilang ya. Tapi betul-betul Tuhan itu betul-betul nyata, Tuhan itu hidup, menolong, kemudian Roh Kudus menolong kita untuk berdoa bagi hal-hal yang tidak kita ketahui, menegur kesalahan, ya kita juga, ini ada satu kesaksian lagi ya, satu lagi ya, saya itu berdoa, udah biasa kita berdoa, dan seringkali, nah ini lucu, ada satu kejadian, saya nggak tahu udah berapa tahun yang lalu, singkat cerita, saya setiap kali saya berdoa, saya tuh harus ngajak suami saya gitu. Kalau nggak dia nonton TV, goyang-goyang kaki, CNN, nonton TV terus sampai bilang, ayo ikut saya doa. Ya, saya ikut dia doa, dia ikutin, dan tiap kali kalau berdoa nih kan ibu-ibu udah biasa bawel kalau berdoa ya, puji Tuhan untuk ibu-ibu yang bawel, tapi hanya boleh bawel di ruang doa. Di tempat lain nggak usah terlalu bawel, oke? Jadi di ruang doa kita berdoa, kita perangi semua, kita jagain, pagarin, segala macam gitu. Suami saya tuh di situ ya, amin. Amin. Amin ya. Pada hari itu memang saya sedang jalan, saya tuh kecolongan gitu. Saya lihat dia amin-amin itu, saya sebel, Ibu-ibu. Saya kesel, saya sebel banget rasanya itu. Ini orang ya, aku udah sampai bawel, itu anak-anakmu juga, perusahaan-perusahaanmu juga, urusan-urusanmu juga. Aku yang berdoa A, B, C, D, E sampai set balik lagi. Ya ibu-ibu, kita berdoa, kita perangi, kita jaga. Dia cuma gitu, amin. Amin.
Ya, saya ada celah terbuka. Pada saya melihat kepada dia begitu, ada celah terbuka di dalam hati saya. Saya jadi sebel, tau gak? Ada sesuatu masuk ke dalam itu karena saya buka pintu. Saya melihat dia, saya menghakimi dia, celah terbuka. Sesuatu masuk dalam hati saya. Hari itu begitu, sebel banget saya. Hari besoknya begitu terus. I think itu kejadian bisa sampai 2-3 minggu. Bayangin, ibu-ibu. Saya naik ke ruang doa. Saya menyembah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan keadaan hati saya nggak beres. Ada rasa sebel dalam hati saya. Sebel banget lihat dia, makin hari makin sebel. Betapa berbahayanya posisi kita kalau kita tidak menguduskan diri kita terus dengan kesadaran penuh, menguduskan, mengaku dosa kepada Tuhan, sengaja nggak sengaja. Saya tidak sengaja, tapi saya kecualian hari itu. Ya, apa yang terjadi? 1 minggu, atau udah kira-kira mungkin 1-2 minggu lah. Tiba-tiba dan Tuhan juga diemin aja saya, didiemin gitu. Karena ini juga nggak ngeh-ngeh ya, kadang-kadang ibu-ibu kita juga suka, nggak mudeng-mudeng gitu. Apa yang terjadi? Hari itu tiba-tiba satu hari Tuhan berbicara kepada saya. Dia tegur saya begini. Saya ingat karena kemarin saya baru cerita sama kakak saya. Dia cerita begini. Tuhan menegur saya. Dia bilang, kamu tahu, katanya, kamu lihat nggak di atas kepala suamimu itu siapa? Aduh, saya seperti disambar geledek, ibu-ibu. Di atas kepala suami kita tuh Tuhan Yesus. Ada firman yang berkata seperti itu. Tuhan coba mengingatkan saya begitu saja. Kamu lihat nggak? Di atas kepala dia itu siapa? Saya seperti disambar geledek, saya betul-betul, wah, kaget banget sampai, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan ampuni aku. Terus dia bilang apa? Kamu bersyukur suami kamu ada di ruang doa bersama dengan kamu. Walaupun dia berkata amin, pada saat dia berkata amin, doamu, yang melalui dia punya amin, itu sampai di tempat hadiratku. Bagaimana kamu punya hati bisa begitu terhadap dia? Udah bagus dia di ruang doa bersama dengan kamu. Apa kamu lebih suka dia ada di nightclub, dia sama uwel-uwelan, sama wewe gombel, yang lucu-lucu, nggak cerewet, judes kayak istrinya? Ya seperti itu Tuhan. Aduh saya betul-betul, ya puji Tuhan. Sehingga hari ini saya juga pakai, mulai sejak saat itu tuh kalau saya berdoa, dia mau doa, dia nggak ikut doa. Pokoknya saya berdoa. Dan puji Tuhan suami saya juga waktu saya ceritakan dia tentang hal ini, saya terbuka ya, saya ceritakan tentang hal ini, dia pun menjadi merdeka bahwa di ruang doa nggak boleh suami itu amin deh, apa kata lu aja deh itu, nggak boleh ya. Tetap suami itu punya tanggung jawab, dia adalah iman. Nah, itu omelan saya itu, Tuhan kan dia iman, kenapa aku yang jadi iman hari ini gitu? Aku tuh ada keberatan. Tidak, selama dia belum ya pokoknya dia belum siap, dia belum sampai, terserah. Kita adalah penolong dan kita harus tetap melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, karena ini satu hari kalau kita pulang, Tuhan tidak hanya akan bertanya kepada kita, ada berapa banyak orang yang kau selamatkan. Oh, kita orang dunia pelayanan, wah banyak, ada ini, wah Ibu Ningsi bagi ini, segala macam, banyak. Tapi ada pertanyaan berikutnya akan Tuhan tanyakan. Ada berapa banyak orang luka gara-gara kamu? Ada berapa banyak orang yang tidak selamat karena kamu tidak mau melakukan bagian kamu? Aduh, saya takut. Saya takut banget. Ya. Saya berasa memang kita terbatas dalam banyak keterbatasan kita, tapi kita tidak perlu melanggar sampai keterbatasan kita sampai begini memaksa diri, tidak perlu. Tapi seapa saja yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan dengan tidak menunda-nunda. Ya. Saya punya slide masih banyak sekali, ibu-ibu, kalau saya boleh. Saya mau tutup di sini supaya kita bisa teruskan lain kali. Bisa oke ya. Kalau nggak kita sampai jam 8 malam nanti kita bahaya. Ya. Saya mau tutup dengan kata-kata seperti itu. Nah, kalau hari ini ibu-ibu mendengar beberapa hal yang menurut saya nggak banyak, 3 slide, tapi isinya itu penting sekali supaya itu dijadikan periksa masuk di dalam pikiran kita. Masuk membuka mata pengertian kita. Karena apa? Saya yakin hari-hari ini bukan masa-masa yang mudah. Masa-masa banyak tantangan. Ya. Segala macam udah nggak usah dibahas. Semua orang mengalami tantangan yang begitu besar. Saya mau agar ibu-ibu mendengar setelah apa yang Anda dengar. Jangan hanya dengar, oh udah oke, udah tahu. Masukkan, pikirkan, renungkan baik-baik. Jadikan itu satu pengertian yang jangan boleh direbut oleh iblis. Bahwa Tuhan, God is for us. Sungguh dia itu ada bersama dengan kita.
bahwa dia mau memastikan bahwa apa yang telah dia berikan kepada kita, kemenangan itu kita bisa mencapainya. Dan ada Roh Kudus yang akan terus menopang, mendorong, menerangi, menyatakan, menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita. Jadi ini bagi orang-orang percaya bukan masanya bagi kita untuk menyerah. Ini bukan masanya untuk kita untuk jatuh dalam cinta diri yang berkelebihan. Menangisi gini, oh suamiku, kita mau menerima suami kita pada waktu dia sedang baik, pada waktu dia sedang terpuruk, kita mau tinggalkan dia. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan dia. Even di gereja. Jadi saya mau berdoa, jangan sampai pikiran dari iblis itu sama sekali tolak dalam nama Yesus. Ini adalah masa-masa di mana kita harus keluar, kuat, kokoh, perkasa untuk menolong suami kita. Saya melakukan bagian saya, mungkin tidak sempurna. Ada waktu di mana saya juga, capek, kesel, sebel gitu. Tapi selalu pikiran pengajaran apa yang baru saya bagikan kepada itu saya mainkan. Kaset ini saya mainkan dalam pikiran saya mainkan. This is the time, inilah waktunya. Dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya di mana saya harus menolong dia dengan apa yang saya miliki. Dan saya memiliki Tuhan, saya memiliki segala sesuatunya. Karena hal-hal seperti ini bukan dengan perbuatan. Hal-hal seperti ini terjadi di dalam. Terjadi di mindset dalam pikiran kita, jadi dalam hati kita. Bahwa aku kuat, aku punya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahwa aku mampu melakukan segala perkara, aku berkatakan, aku berdoa, aku perangi. Pokoknya semua hal. Jadilah berkat di tengah pandemi ini. Bukan hanya untuk suami, untuk anak-anak. Saya yakin teman-teman tetangga semua. Kalau kita tidak bisa berbagi banyak, kita bisa berbagi memberi kekuatan. Karena apa? Kita tahu pasti bahwa kekuatan yang berlaksa-laksa itu hanya datang daripada Tuhan. 1 Korintus 2 kalau nggak salah ayat 10 ya. Saya lupa ingat tapi itu ayatnya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Selamat sore. Saya tutup, saya berdoa apa yang kita bagikan menjadi kekuatan bagi ibu-ibu juga. Amin. Terima kasih. Baik, luar biasa ibu-ibu. Satu hal yang tadi Bu Alek sampaikan adalah sesuatu yang penting. Tapi bolehkah Bu Alek sebelum kita mulai tanya jawab, mari kita bersama-sama mengambil waktu secara pribadi. Mari kita siapapun ibu, posisi apapun, dimanapun ibu berada, ada satu kata tadi yang Bu Alek sampaikan yang sangat penting, yaitu yang menjadi saksi, yang memberi saksi dan memberikan jaminan bagi kita di bumi ini adalah firman Tuhan, lahir dari air dan darah atau perjamuan kudus. Artinya apa? Artinya kita semua harus lahir baru, memastikan diri kita bahwa kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, mungkin kita hamba Tuhan, tapi mari sore hari ini kita memastikan diri bahwa kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen. Karena kita Christ in. Kita memiliki Kristus dalam hati kita. Karena itu sore hari ini, mari kita yang pertama adalah saya akan memimpin doa untuk siapa yang masih ragu-ragu, siapapun yang masih belum yakin dirinya adalah mengalami lahir baru, kita akan mengambil waktu doa secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau ada ibu-ibu yang sudah yakin engkau memiliki Kristus dalam hidupmu, mari kita bersyukur. Dan biarlah itu terus termeterai di dalam hidupmu dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya akan menuntun secara sederhana, ya, dengan kata-kata yang sederhana, ibu bisa ikuti dengan bersuara atau dalam hati. Karena yang pertama adalah ketika Yesus masuk dalam hati kita, maka Dia yang diwakili oleh Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk dalam pengalaman yang baru. Rancangan Allah terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan yang pertama, kalau ibu belum yakin, ibu bisa mengikuti dengan iman. Kalau ibu sudah yakin bahwa ibu sudah memiliki Yesus dalam hidupmu, bersyukurlah karena engkau telah dimeteraikan dengan darahnya, dengan Roh Kudusnya. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau menciptakan saya menjadi seorang pribadi, seorang perempuan dengan seluruh kekuatan, karunia, keberhargaan, keunikan, sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu. Saya bersyukur oleh karena Engkau memimpin dan memberikan rancangan-rancangan yang indah hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Tapi saya jujur Tuhan, saya masih ragu-ragu.
saya masih tidak yakin. Bahkan saya mengikuti ritual keagamaan hanya sekedar karena saya lahir dari orang Kristen. Atau saya tahu tentang kekristenan. Sore hari ini Tuhan, saya sudah mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Dari hamba-Mu Ibu Alexandra. Saya membuka hati. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, masuklah dalam hatiku. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sore hari ini Tuhan, saya bersyukur. Oleh karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Engkau membawaku dalam rancangan sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang ini saya yakin rancangan-Mu terjadi dalam hidupku. Sesuai persis apa yang Tuhan agendakan. Bawa saya, bentuk saya menjadi seorang pribadi, menjadi seorang perempuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bawa saya dalam sebagian keunikan saya, dalam keunikan saya, dalam keberhargaan saya, menjadi alat bagi penggenapan misi-Mu bagi dunia ini. Hidup memberi arti dan hidup memberi dampak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu, luar biasa. Bu Alex sudah mengingatkan kita semua. Saya sendiri terberkati melalui apa yang disampaikan ya. Yang pertama tadi saya hanya mengingatkan, yaitu with him I shall overcome. Sebuah tema yang disampaikan hari ini, mengingatkan kita hidup adalah sebuah pertandingan. Maka kita harus memahami sebuah gambar diri. Imago Dei, gambar diri rancangan Allah, itu ada dalam diri kita. Tetapi bukankah banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang hidup di dalam penipuan dan dosa, sehingga gambar itu menjadi rusak. Tetapi kekristenan berbeda dengan agama. Kekristenan adalah upaya Allah untuk membawa kita kembali masuk dalam rancangan Allah. Tetapi agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Dan kita menerima dengan rendah hati. Yaitu apa? Menyambut upaya Allah untuk kita mendapatkan sebuah penebusan, pembenaran, pendamaian, bahkan pengampunan dosa. Sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Mari kita melihat.